wa masyayikhim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-ashiratu yang ke-10, yang tentang 55 ya. Anil Hasani, dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Rahimah, semoga memberikan rahmat kepada Hasan Al-Basri. Siapa Allah? Allah Subhanahu wa taala. Anahu, sesungguhnya Hasan Al-Basri itu qala sudah berkata, maktubun, tertulis fit Taurati, di dalam kitab Taurat, apa khamsatu akhrufin, ada 5 huruf. Maksudnya 5 huruf jamalin, artinya 5 kumpulan kata. Yang pertama, innal goniyata, sesungguhnya kekayaan. Yang dimaksud di sini goniyah itu al-iktifa'u, kecukupan, bid nafaqati, dengan nafaqah. Itu fil qanaati, di dalam qanaah. Jadi dalam kitab Taurat yang disebut kaya itu bukan kok duitnya banyak. Kaya itu bukan duitnya banyak, tapi sesedikit mungkin, kita tergantung kepada sesedikit mungkin segala sesuatu. Itu disebut namanya goniyah atau kaya kalau dalam kitab Taurat. Artinya kita tergantung kepada sesedikit mungkin hal. Itu jangan tergantung banyak hal, jadi repot. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ini contoh ya kan. Pak Janis kalau nak bahagia ya kan, itu kan cukup kalau pagi-pagi dengan teh, ditemani istrinya, duduk di sampingnya ya kan, sambil mandang pemandangan depan rumah itu, oh sawit kok belambe-lambe ya dik ya, apanya kan sudah bahagia. Nah itu kan. Atau sambil jalan-jalan ke kebun ya kan, motong bergurau berdua, kan sudah mewah ya kan. Nah beda kalau orang-orang yang agak apa dikit ya kan, ngopi kalau tidak ke Jambi tidak puas ya kan itu. Duduk-duduk santai pagi-pagi itu kalau tidak di depan taman nggak seneng ya kan. Nah itu akhirnya kan tergantung dengan banyak hal ya kan. Nak perlu perjalanan, duitnya nak banyak ya kan. Nak seneng kok repot men ya kan, gitu maksudnya. Mbak seneng itu yang bahagia, santai-santai kan. Macam Pak Degiwa gitu. Pokoknya ada rokok sebatang, kopi ada, sudah. Pokoknya serasa dunia itu pokoknya aman-aman saja gitu ya. Kalau yang lainnya kan tidak macam itu. Oh ya kan. Nak ditemanin musik, nak ditemanin perempuan, ada minuman segala, kan repot jadinya. Jadi tergantung kepada banyak hal. Kalau Pak Giwo kan enggak. Ya kan, kopi yang masih kemebul itu baunya seger itu sama merokok sebatang itu sudah puas rasanya hidup. Nah, jadi dia cuma tergantung itulah, rokok sama kopi, ya kan itu. Enggak pening lagi, wong istrinya belum ada. Ya, kalau Bang Dori nanti lain lagi, yang pisang goreng lah, yang kopi lah, ya kan itu. Yang HP harus ada pulsanya lah, untuk paketnya kan gitu. Kan tambah lagi ketergantungannya dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kecukupan itu atau terasa nikmat, ibaratnya cukup atau kaya itu karena kita cuman tergantung kepada sedikit hal. Ada hal sedikit sudah cukup, tidak tergantung dengan banyak hal. Itu seperti itu. Ayat ridho artinya ridho bil kismati, dengan apa yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sukunil qalbi, dan tenangnya hati. Ingda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya sesuatu yang lain, artinya tidak ada yang pada diri kita. Kalau kanti kan kalau tidak ada mobil, payah ini itu. Kan Pak Giwo ada,
Ada motor sikok tuh jadilah, Beat pula sudah jadilah kan itu. Kalau katin enggak, wah macam mana kalau enggak pakai mobil? Nah, artinya walaupun yang tidak ada itu sudah cukup, pakai Beat jadilah kan gitu. Dan lain sebagainya. Ya istri enggak ada yang nemenin kopi jadilah kan gitu. Itu namanya sudah wasukunul kolbi ingda adamil maklufati, tenangnya hati, enggak kemerungsung walaupun sesuatu yang mungkin di orang lain punya kita belum punya. Itu begitu. Qolal mu'alif rahimahullah wala ta'asu ala ma fatakum. Jangan bersedih, berkecil hati atas apa yang belum ada pada diri kita. Wala tafrahu ala ma atakum, dan jangan terlalu bahagia atas yang semua yang Allah berikan. Itu yang pertama. Jadi merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, itu ya. Itu disebut kaya kalau menurut kitab Taurat. Wa inna salamata, dan sesungguhnya keselamatan, ai min afatil lisani, dari terpelesetnya atau rusaknya lisan, itu fil uzlati, di dalam kesendirian. Selamatnya orang itu dari kesendirian. Kalau kumpul orang banyak, yes, ngomong inilah, ngomong itulah, bahas ini, bahas itulah, nanti menyinggung orang lain lah kadang. Nah, itu kalau kumpul orang banyak. Tapi kalau sendiri, siapa nak dijak ngomong? Andai kan ngomong, dengar orang, ditengok orang, gila tak apa orang tuh, kan gitu malah. Ay al-khuruju artinya keluar, anil mukholatotil kholqi, dari bercampur dengan makhluk, bingkitoin, dengan memutus. Ya artinya kalau kok tidak ada hal yang penting, contoh yasinan, jamaah, musyawarah, ngaji, nah ya sudah, diam di kamar wae sama istrinya kan gitu. Wa inal hurmatu, dan sesungguhnya kehormatan, ay al-audumatu artinya keagungan, itu fi wafdi syahwati, di dalam lari atau menghindar dari syahwat. Ay fitarkiha artinya dari meninggalkan syahwat. Orang kalau pengen mulia, kalau pengen tidak punya kasus, ya sudah ditinggalkan syahwat. Syahwat perempuan kayak syahwat semacam-macam lah pokoknya. Nah itu kalau kepengen mulia. Ya, semulia apa umpama bupati lah, kalau ada kasus perempuan lah sudah jatuh namanya, nggak mulia lagi, dicemenkan orang, apalagi cuman ustadz. Wa inat tamata, dan sesungguhnya kesenangan, kamalil intifai artinya kesempurnaannya kemanfaatan, itu fi ayami tawilati, di dalam hari-hari yang panjang, fil akhirati artinya di akhirat, fil jannati di dalam surga. Artinya apa? Kesenangan yang sesungguhnya itu nanti besok di akhirat. Kesenangan yang sesungguhnya yaitu besok di surga. Itu baru nyata. Perempuan bidadari ya nggak payah belonjoni Pak Janis ya, nggak payah nyarikan pakaian ya kan, sudah disiapi semuanya. Makanan ya begitu, tinggal apa yang diingin ada. Itu. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, Pak Giwo ini yang repot. Pak Guru, rokok ada apa enggak? Ada. Segala apa yang Pak Giwo ingin tuh ada. Cuman di surga tuh yang enggak ada apanya Pak Giwo? Apa namanya? Apinya. Nah, api Bang, api ya. Api tidak dibolehkan di surga itu. Nah, terpaksa nyarinya ya ke neraka nanti ya. Ya mudah-mudahan di sana nanti sudah enggak butuh rokok lagi lah ya. Kalau dilupakan dengan rokok gitu. Wa inna sabra, dan sesungguhnya sabar, fi masakil adail awamiri, di dalam beratnya memenuhi perintah-perintah, wa tahmilul murazi, dan memuat atas menanggung daripada menahan dari yang haram, wa an ijtinabil manahi, dan dari menjauhi larangan, fi ayamil qalilati, di hari yang sedikit. Artinya kesabaran itu cuman cukup di dunia ini ya. Di dunia ini kita harus sabar untuk melaksanakan perintahnya Allah, harus sabar dalam menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, harus sabar ketika dikasih cobaan oleh Allah. Ada 3 sabar ya.
sabar tetap menjalani perintah walaupun seberat apapun. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangannya Allah walaupun kepinginnya kayak apa, ya kan? Jalan nengok perempuan cantik, pengen sebenarnya nyolet pipinya tuh, tapi haram, ya kan? Nah, ditahan, sabar Bang Farum ya. Kalau sampai rumah lah, ya kan, itu dicolet lah yang di rumah tuh sampai puas, sampai bedaknya habis, yang asalnya 11 cm jadi habis. Yang terakhir yaitu sabar dari apa yang dicobakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sakit, dari segala macam. Nah itu adanya cuman di dunia. Dunia artinya di dalam dunia. Wal maqalatu dan adapun maqalah ala hadiyata asaro yang ke-11 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktanim itu apa ya bahasanya ya? Mendapatkanlah gitu ya, atau apa ya? Raihlah atau dapatkanlah, atau gunakanlah khamsan 5 perkara ini qabla khamsin sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Nah itu ya. If'alu khamsati asya'in artinya mengerjakan 5 perkara qabla husuli khamsi halatin sebelum berhasil atau terjadinya 5 keadaan ini. Yang pertama, sababaka, masa mudamu, qabla haramika, sebelum masa tuamu. Mumpung masih muda, masih kuat Pak Janis, nah, pokoknya pol-polkan, nah, ya kan, mentok-tokanlah situ, ya kan, puas-puaskan. Maksudnya itu gini, sholatnya dipuaskan, jangan sampai ditinggal, ngajinya dipuaskan, mumpung masih belum kaki-kakinya tuh asam aurat itu, ya. Terus istri dipercantik, ini itu disenangkan, mumpung masih muda, masih bisa ngejer, masih telap, karena masih muda. Kalau sudah tua itu sudah tinggal kenangan, kan gitu. Nak macam muda dulu, aduh ditinggang, nah kan itu. Nah kerja yang berat, aduh lah ndak telap lagi, nah itu kalau sudah tua. Tadi maksudnya itu ya, sholatnya digiatin mumpung masih muda, ngajinya digiatin, jamaahnya digiatin, perbuatan baiknya digiatin mumpung masih muda, masih kuat. Nak berlomba amal baik itu masih terkejar gitu. Kalau sudah tua, ayo Pak Giwo nang di yasinan, aduh keselen. Ayo Pak Dino nang di rono lo, apa yasinan, aduh bangkeanku kena. If'alu ta'ati artinya mengerjakan ketaatan khalaqat kudrati ketika keadaan mampu. Qabla hujumil kibari sebelum datangnya masa tua alaika kepada dirimu. Ketika muda itulah pokoknya ya. Lagi apalah, lagi bujangan atau gadis wae lah. Ngaji masih bebas, apa masih bebas. Coba kalau sudah punya istri ya kan. Yang lanang nak pergi ngaji, janganlah Mas kawanin aku. Yang perempuan juga begitu. Nak ngaji janganlah Dek, apa macam mano, ya kan sudah beda. Antara muda dengan sudah menikah sudah beda gitu. Sebelum memaksanya ketuaan. Nah, sebelum tua itu memaksa kita menjadi tua gitu. Tua itu tidak bisa ditahan-tahan. Tetap kalah dengan sifat tua sendiri. Walal mu'alif rahimahullah. Tidak ada orang tuh yang awet muda, nggak ada. Tua itulah. Nggak ada. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau ada macam itu Bang, nyari amalannya gitu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Enggak juga, tetap keriput walaupun begitu. Enggak beda dengan muda dulu. Walal mu'alif rahimahullah. Dulu masih kenceng kok, senyum dikit gitu klepek-klepek orang. Kalau sekarang sudah agak apa, kibut-kibut gitu. Itu yang pertama ya. Kalau lagi muda gunakan sebaik-baiknya. Kalau sudah tua nanti menyesal. Walal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya nomor 2, wasihataka dan masa sehatmu qabla sakomika sebelum datang masa sakitmu. Kalau sehat itu gunakanlah sebaik-baiknya. Kalau sudah sakit, nah sudah
ya kan? Banyak sudah masalahnya. Kalau lagi sehat ini, pokoknya gunakan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, untuk sebaik-baiknya berbuat baik, karena masih sehat. Orang kalau sudah sakit, orang sehebat apapun menjadi tidak begitu guna. Nah bupati lah bupati, presiden lah, asal sudah sakit, nah sudah. Walal ma'alif rahimahmu. Kita lah kita ya, kalau sudah sakit. Ya. Karena apa itu namanya? Manisan Pak. Diabetes atau kencing manis itu ya kan. Sudah makan nasi ditakut-takutin orang, ya kan. Makan daging ditakut-takutin orang, makan apa wah takut-takutin orang, ya kan. Nah sudah itu mau nekat nak bebas, kayaknya nak bersuntik-suntik, minum pil segala macam, ya kan. Nah kalau sudah tidak begitu sehat, ya kan, daging yang saya enak itu ditakut-takutin orang, jangan banyak-banyak, kenapa darah tinggimu kumat, kamu nanti stroke, nah kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Ayat if'al artinya kerjakanlah apa al-amalu amal as-solihu yang soleh halaswi ketika kamu dalam keadaan sehat, sehebat-hebat, secepat-cepat, sekuat-kuatnya orang yang sudah tua itu belum. Nah, orang yang sudah sakit itu tidak ada sehebat segiat orang yang masih sehat. Itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah. Qabla husuli mani'in, sebelum datangnya pencegah atau penahan. Contohnya kamaridin seperti sakit. Wa yajuzu, dan diperbolehkan apa qiraatu sakomika, membaca sakitmu bil wajah ini dengan dua wajah atau dua arah. Bi fathata ini sakom itu boleh dibaca dua, maksudnya sakomika dibaca bi fathata ini dengan fathah keduanya, sakomaka gitu. Au bidomi fasukunin, atau dengan domah dan sukun, atau sak maka atau sak mika boleh. Liana riwayat akan sesungguhnya riwayat lima taklamu, lima karena sesuatu taklamu yang mengetahui siapa engkau, wal akhyati, dan adapun al akhyat itu ayak roa, jika membaca siapa al akhyat bihima dengan sakmika dan sakomika, ala badalin atas menjadi terkait badal liso divi riwayati karena samanya riwayat. Akhyat itu nama orang ya. Itu yang nomor dua. Yang pertama, masa muda gunakan sebaik-baiknya, jangan untuk main HP, nganggur, tidur wae. Kalau sudah tua, getun. Wagina ya nomor dua, sehat digunakan sebaik-baiknya sebelum datang sakit. Wagina dan masa kayamu. Qabla fakrika, sebelum masa fakirmu, lagi ada duit, beramal yang banyak-banyak, berbuat baik yang banyak-banyak dengan duitnya. Macam mana caranya? Nah itu caranya. Iftalu sotasoduki artinya mengerjakan sodakoh bima dengan segala sesuatu fadola yang berlebih apa ma'an hajatin dari kebutuhannya. Memang kalau lebih dari kebutuhan tuh kadang ya agak repot Bang Budori ya. Kayaknya butuh semua, tidak lebih-lebih. Sumatal zamaka, maka lalu mewajibkan kepadamu apa nafakotuhu, nafakohnya ma. Artinya ya yang pokok-pokok itu sudah cukup, makan sudah ada, rumah sudah ada, pakaian sudah lengkap, mobil ya sudah ada. Nah, itu ya sudah, kalau ada berlebih digunakan untuk sodakoh gitu. Qabla urudi jaihati, sebelum menggunakan sesuatu yang diperbolehkan. Tatalafa, yang menjadi rusak apa malikin, kemilikannya. Fatasiru, maka menjadi siapa orang tadi, menjadi itu fakiron, orang yang merugi atau orang yang fakir atau orang yang miskin, fiddaro ini di dunia dan akhirat. Sebelum datang nanti masa sempit yang ketika nggak ada uang. Ketika ada uang itu dibuat yang sebaik-baiknya, jangan boros maksudnya. Kiranya yang nggak penting itu ya sudah ditahan dulu untuk hal-hal yang penting. Yang nomor 4, wa hayataka, dan masa hidupmu qabla mautika, sebelum datang
matimu, lagi hidup inilah, ya kan? Kalau nak pengen baca Yasin yang banyak, bacalah. Baca Quran yang banyak, bacalah. Sedekah yang banyak, sedekahlah. Sholat yang banyak, sholatlah. Puasa yang banyak, puasalah, dan lain sebagainya. Jangan nanti mati minta diyasinin orang, repotin orang banyak. Payah, ya kan itu. Setelah kita baca Yasin dari dulu sampai sekarang, Pak Sekdes ya, di akhirat ya kan, kamu mana baca Quranmu? Loh, aku Yasinan terus. Kat malaikat kadang sehari nimbal 2-3 kali semalam itu, tapi nggak ada. Oh, rupanya Yasinannya dihadiahkan kepada orang, dirinya sendiri tidak ada. Nunggu dihadiahi orang lain. Miskin betul kita. Ai iktanim, artinya perolehlah ma kepada sesuatu talafa yang rusak apa nafu kemanfaatannya pada mautika ketika kamu sudah mati. Fa'innaman maka sesungguhnya orang mata yang sudah mati itu ingkoto akan terputus apa amalu, amalnya orang tersebut. Kalau sudah mati maka akan terputus amalnya. Sholat lah tidak bisa lagi, ngaji lah tidak bisa lagi, sedekah tidak bisa lagi, pokoknya tidak bisa lagi semua. Waktu masih hidup itulah, ya kan? Karena bebinilah lagi sekarang lah Pak Janis. Kalau mati lah tidak bisa lagi, bininya nian lari, kan gitu. Jangan kok nyari lagi bininya yang adonian lari. Qala al-mu'allif rahimahullah. Diajak mati nian tidak mau, padahal dulu janjinya aku pokoknya bang saya hidup semati. Nah, ketika Pak Janis mati, bininya tidak mau ikut mati, malah cari yang lain. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jangan kok mati Pak Sekdes. Wong kadang orang tuh masih hidup, bininya lari. Qala al-mu'allif rahimahullah. Apalagi kok ditinggal mati. Sudahlah ya kan, sambil nangis di kuburan suaminya itu kan, didekatilah ya kan, sama yang sikok tadi, sudahlah Dik, tenang wae lah, kalau ada apa-apa perlu apa ngomong wae sama abang, nah, kan itu. Padahal ya nak dapat wa faragoka, dan ketika masa senggangmu qabla suklika, sebelum masa datang sempitmu, nah, itu sibuk. Jadi ketika masih longgar, nggak sibuk, pokok kerjakanlah yang sebaik-baiknya, digunakan sebaik-baiknya sebelum datang masang sibuk. Itu ya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Bi fathis ini dengan dibaca fatkasinnya, ai iktanim. Artinya perolehlah faragoka di waktu lapangmu fi hadidari di inilah dunia qabla suklika, sebelum sibukmu bi ahwalil kiamati dengan susah payahnya hari kiamat. Coba kalau kita ngaji kok kemarin kan, mulai mati nyawa diambil ya kan, mulai pokoknya dari ditanyai ini, tanyai itu ya kan, amalmu yang mana ini itu segala macam. Nanti belum fitnah kubur, nanti belum seksa kubur, nanti belum nanti kiamat, nanti belum namanya hari kebangkitan, bingung kesana kesini, belum nanti di mahsyar. Jadi mahsyar nanti keringatnya yang seperti itu, panasnya begitu, wes pokoknya. Nah, mumpung sekarang lah, cari penangkal panasnya. Di kuburan yang gelap cari penangkal gelapnya. Susah payah di kuburan cari enaknya. Sempitnya kuburan cari kelapangannya apa dan lain sebagainya. Sudah dimodali di dunia ini, tinggal kita. Kalau sudah mati nggak bisa lagi. Nah itu. Di dunia juga seperti itu. Ketika masih muda, masih waktunya longgar, jangan tuh angguran wae. Ngapa Pak Topik? Nganggur Pak Ustadz, main-main dum, jangan. Gunakan sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat gitu ya. Kalau dulu boleh Pak Topik ya, sekarang nggak boleh lagi, sudah jadi imam kok ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kalau dulu masih ketemu saya bujangan masih boleh ya. Kan belum jadi imam waktu itu ya kan. Saya juga belum punya murid banyak. Nah, jadi masih nganggur ya kan itu. Qala al-mu'allif allati awala manazili, allati yaitu ahwalil kiamat, awala manazilia, awalu manazila, adapun awal tempatnya itu al-qabru, kubur. Kada demikian keterangan nakola, memindah atau mengganti kepada makola siapa al-aziz azizi al-aziz an manawi dari manawi. Fahadil khamsatu maka inilah 5
itulah ya'rifu tidak akan tahu qadra kira-kiranya 5 itu illa ba'da zawaliha kecuali setelah hilangnya. Jadi kita itu akan terasa nikmat Allah tadi. Contoh, kita ini kan sudah tua, yang tua-tua itu terasa nikmatnya muda itu ketika muda itu sudah hilang. Kita merasakan bahwa sehat itu enak, nikmat itu ketika sudah sakit. Kita merasakan bahwasanya kemarin ketika lapang, duitnya banyak itu enak ya ketika sudah kere. Kita merasa bahwa hidup itu enak ya ketika sudah mampus, sudah mati. Kita merasakan ketika longgar kemarin itu enak ya ketika kita sudah sibuk atau sulit keadaannya. Sesuai itu loh. Kalau sudah tiada, baru terasa. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau itu sudah hilang, nah, itu baru terasa bahwa kemarin itu suatu kenikmatan. Itu begitu. Nyanyikan dewek nanti terusannya. Ruya meriwayatkan hadal hadis kepada inilah hadis siapa al-Hakim Imam Hakim wal Baihaqi dan Imam Baihaqi. Ani Ibnu Abbas dari sahabat Ibnu Abbas bi isnad hasanin dengan isnad yang sanad yang hasan. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Imam Ahmad wa Abu Nuaimin dan Abu Nuaim wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Umar bin Maimun dari Umar bin Maimun wal maqalatu saniyatu wa asara dan maqalah yang ke-12 wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin.